beautiful people, hari ini ada yang spesial karena Ayah nggak sendirian. Kali ini Ayah bersama dokter cantik, ada dokter Arya Yuliana Nasution. Selamat sore dok. Sore Mbak Ayah yang cantik juga. Waduh, sekarang ada temen siarannya nih, nggak sendirian. Dan hari ini Ayah dan juga dokter Arya akan membahas mengenai mengenal tanda dan gejala gagal jantung lebih dekat ya dok ya. Iya betul. Nah dokter sendiri kan dari Klinik Utama Bunda Nanda nih, aku pengen tanya-tanya dong mengenai gagal jantung yang mungkin orang masih bertanya-tanya. Sebenarnya dimaksud dengan gagal jantung itu sendiri apa sih dok? Oke, berarti kita mulai dari definisi ya. Kita mulai dari definisi dulu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan penyakit gagal jantung? Karena apakah jantungnya berhenti gitu ya? Pasti orang juga bertanya-tanya gitu ya. Jadi gagal jantung itu adalah suatu kondisi di mana jantung itu tidak dapat melakukan fungsinya secara optimal. Jadi fungsinya itu seperti apa? Jadi jantung itu dia fungsinya untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian kalau misalnya dia tidak dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, sehingga darah itu tidak bisa menutrisi atau memberikan energi terhadap organ-organ yang lain, sehingga nanti akan mempengaruhi organ yang lain. Oleh karena itu makanya jantung ini merupakan salah satu organ yang cukup vital gitu pada badan kita. Oke. Nah itu yang secara definisi lah ya. Mungkin biar beautiful people juga mengerti gagal jantung itu sebenarnya kayak gimana sih. Nah penyebabnya biasanya apa aja nih dok? Apakah itu karena makanan mungkin mempengaruhi atau turunan, gen dan lain-lain? Itu biasanya karena apa sih dok? Oke. Kalau kita berbicara tentang penyakit gagal jantung, jadi gagal jantung itu sendiri dia merupakan suatu penyakit yang end stage gitu kita bilangnya. Jadi dia terminal atau ujung dari hampir semua penyakit jantung berujung ke gagal jantung gitu. Jadi kalau untuk penyebabnya cukup banyak yang bisa menyebabkan gagal jantung karena hampir semua penyakit jantung dapat menyebabkan gagal jantung. Misalnya yang paling tinggi di Indonesia sendiri adalah penyakit jantung koroner, gitu ya. Penyakit jantung koroner dia bisa kalau tidak diobati dengan baik, tidak ditreatment dengan baik, maka itu akan berujung ke gagal jantung. Kemudian yang kedua bisa penyakit katup jantung. Katup jantung itu gimana? Jadi kemampuan, jadi jantung itu di dalam jantung itu kita punya katup atau klep. Ya, biasanya sih bahasa awamnya adalah klep jantung. Jadi dia tidak bisa menutup dengan sempurna atau tidak bisa membuka dengan sempurna. Yang kalau dibiarkan terus-menerus itu akan menurunkan fungsi jantung juga. Gitu. Dan di Indonesia sendiri kita masih endemis untuk penyakit itu. Walaupun ya di luar sudah sangat jarang gitu ya. Nama penyakitnya penyakit jantung rematik biasanya kita. Jantung rematik. Itu satu. Kedua. Terus yang ketiga adalah penyakit yang berhubungan dengan bawaan. Jadi penyakit jantung kongenital kita sebutnya ya. Jadi dia bawaan dari lahir atau sering juga orang menyebutnya bocor jantung. Gitu ya. Jadi dari sejak lahir dia memiliki kelainan seperti itu dan kalau dibiarkan bisa berujung ke gagal jantung. Kemudian yang lainnya adalah penyakit yang dapat mempengaruhi fungsi pompa jantung. Misalnya apa? Pada pasien yang kanker payudara misalkan, kita lakukan kemoterapi gitu ya. Nah, beberapa obat kemoterapi itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada sel otot jantung sehingga dapat menurunkan fungsinya. Nah, nanti bisa berujung ke gagal jantung juga. Berarti memang berbagai penyakit jantung itu penyakit finalnya mungkin ya itu bisa menyebabkan gagal jantung itu. Jadi banyak sih dok ya sebenarnya penyebab gagal jantung. Nah kalau misalnya untuk Ayah pribadi nih, terus juga mungkin beautiful people sebagai orang awam yang agak kurang paham nih, biasanya sebagai tanda seseorang terkena gagal jantung atau memiliki penyakit gagal jantung itu biasanya apa sih dok? Apakah mungkin seseorang yang detak jantungnya lebih cepat dibanding rata-rata atau mungkin bahkan lebih lambat dibanding rata-rata, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa dia terkena gagal jantung, atau biasanya karena apa sih dok tanda-tandanya nih yang
sebagai orang awam kita bisa lihat, kita bisa ketahui? Kalau untuk tanda-tanda sebetulnya untuk detak jantung sendiri ya, apabila detak jantungnya dia cepat atau lambat, itu berarti biasanya kita lebih masuk ke gangguan irama jantungnya. Nah, gangguan irama jantung ini apakah bisa menyebabkan gagal jantung? Bisa. Kalau jawabannya bisa ya. Nah, tapi apakah gagal jantung juga dapat menyebabkan gangguan irama jantung? Juga bisa. Gitu. Jadi memang perlu evaluasi yang lebih ketat ke dokter, sehingga kalau misalnya ada pasien yang mengalami, aduh saya berdebar nih dok, gitu ya, berdebar, denyut jantung saya kok terasa cepat atau terasa lambat, ya sebaiknya segera temui dokter untuk kita evaluasi. Jadi kalau mungkin persoalan yang biasa diketahui seseorang cepat atau lambatnya detak jantung itu bisa terkena masalah irama detak jantungnya terlebih dahulu atau bahkan gagal jantungnya terlebih dahulu. Betul. Ya. Wah seru banget nih Beautiful People. Kita bahas mengenai gagal jantung yang mungkin Ayah dan juga kamu belum tahu secara lengkap ya bagaimana cara mengatasinya dan lain-lain. Nanti dokter ternyata sedang hamil ya. Jadi hari ini tidak sendirian tapi membawa yang krucil-krucil gemas di dalam perut juga ya, ditemanin sambil kerja nih, sambil berbagi informasi pastinya sama Beautiful People mengenai tanda dan gejala gagal jantung. Nah, Ayah pengen tahu dok, kalau misalnya seseorang punya resiko yang lebih tinggi kena gagal jantung itu biasanya karena apa? Kalau untuk risiko sendiri ya, kita ada namanya faktor risiko, gitu ya. Apa sih faktor risiko ini? Jadi faktor risiko ini suatu hal yang dapat menyebabkan dia berkembang menjadi penyakit jantung gitu ya. Misalnya apa faktor risiko yang harus diwaspadai gitu. Kalau untuk penyakit jantung sendiri yang pertama adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian yang kedua adalah gula darah ya. Jadi pasien-pasien diabetes gitu ya. Pasien-pasien kencing manis itu harus dievaluasi agar gula darahnya terkontrol. Kemudian yang ketiga kolesterol ya. Tentunya kolesterol ini kan menjadi penyebab utama terjadinya penyempitan pembuluh darah ya. Jadi kolesterol juga harus dievaluasi. Jadi pada pasien-pasien yang memiliki hiperkolesterol itu juga harus kita jaga agar dia terkontrol. Kemudian obesitas ya, karena obesitas juga dia meningkatkan risiko, bahkan bukan hanya penyakit jantung saja ya, penyakit yang lainnya pun bisa meningkat gitu ya. Kejadian diabetes atau yang hipertensi itu juga bisa meningkat pada pasien-pasien dengan obesitas. Kemudian merokok ya, ini adalah hal yang paling sulit menurut saya ya. Ya karena memang susah sekali kita mengedukasi agar seseorang itu berhenti merokok gitu. Jadi itu biasanya menjadi resiko yang lebih tinggi ya untuk terkena gagal jantung. Nah, tapi ketika seseorang terkena gagal jantung, gejala apa yang biasanya pertama kali muncul nih biasanya dok? Yang mungkin kelihatan jelas ya. Itu biasanya apa gejalanya? Jadi untuk Beautiful People ya, gejala yang sangat jelas dan biasanya paling sering dirasakan oleh pasien ketika pasien mengalami gagal jantung, yang pertama adalah sesak nafas. Ya, sesak nafasnya dengan berbagai varian. Nah, sesak nafas berbagai varian itu bagaimana gitu kan? Sesak nafasnya yang memang tipikal atau dia spesifik untuk jantung. Jadi sesak nafasnya itu dia biasanya dipengaruhi oleh aktivitas. Nah, aktivitasnya seperti apa? Apakah kalau lari sesak saya gagal jantung gitu ya? Tidak selalu seperti itu. Jadi kita harus tanyakan dulu aktivitas yang biasa dilakukan oleh pasien itu apa. Misalkan saya biasa berolahraga 2 blok setiap harinya. Nah, makin kesini kenapa 1 blok saja saya sudah merasa cepat capek atau sesak nafas gitu ya, dan saya membutuhkan waktu pemulihan sesaknya lebih lama dibandingkan dengan biasanya. Nah, itu harus mulai dicurigai ya. Kemudian sesaknya juga berhubungan dengan tidur. Yang biasanya kita tidak sesak dalam posisi tidur yang flat atau dengan menggunakan satu bantal. Makin kesini kita tidur harus menggunakan lebih dari 2 bantal, kalau tidak kita nggak bisa tidur karena sesak. Nah itu, terus kemudian yang tipikal juga adalah terbangun pada malam hari. Jadi lagi nyenyak-nyenyak tidur,
tiba-tiba di tengah malam kita terbangun seperti orang kelelap gitu ya, sesak sekali nafasnya, tidak bisa bernafas, kemudian akan membaik dengan posisi duduk. Nah, itu adalah jenis-jenis sesak yang memang mengarah ke jantung. Ya. Selain sesak, mungkin yang paling sering juga dikeluhkan oleh pasien adalah bengkak. Jadi bengkaknya itu bisa di bagian dalam organ. Jadi biasanya pasiennya keluhannya adalah begah. Gitu. Kenapa ya dok saya kok cepat begah gitu? Kemudian bisa yang terlihat adalah mulai dari kaki, di telapak kaki gitu ya. Jadi pasien biasanya keluhannya bukan sadar bengkak, tapi kok kalau pakai sendal atau pakai sepatu jadi sempit. Gitu. Cepat pegal juga kah atau? Kalau cepat pegal biasanya memang dia bengkaknya itu sudah mulai naik ke atas gitu ya. Kalau hanya di sekitar telapak kaki biasanya pasien belum ada keluhan gitu. Nah, nanti bisa naik sampai ke perut juga. Dan kalau sudah bengkak di bagian perut, itu keluhan pasiennya biasanya pakai celana, pakai baju kok sekarang jadi sempit. Kok aku yang gemuk jadi takut. Nah, terus ada lagi nih peningkatan berat badan ya. Peningkatan berat badan, apakah semua peningkatan berat badan adalah gagal jantung? Belum tentu juga ya. Jadi biasanya pasien gagal jantung itu dia mengalami penurunan nafsu makan, namun dia terjadi peningkatan berat badan karena memang ada penumpukan cairan itu. Jadi bisa terjadi penambahan berat badan lebih dari 2 kilo per minggunya. Ya, itu makanya itu harus diwaspadai gitu ya. Berarti karena itu drastis ya dok ya, dan lebih mudah terlihat juga ya sama yang mengalaminya. Nah, biasanya hal itu muncul secara tiba-tiba kah atau berkala biasanya dok? Jadi untuk gagal jantung sendiri dia terbagi 2 ya. Ada yang secara akut, sama seperti penyakit pada umumnya, ada yang akut dan ada yang kronik. Untuk yang akut dia bisa terjadi secara tiba-tiba dan biasanya memang keluhan pasiennya akan lebih berat gitu. Ya, kemudian jadi misalnya pada pasien mengalami serangan jantung gitu ya, terjadi sumbatan di pembuluh darah koronernya, kemudian pompa jantungnya menjadi turun dan akhirnya dia menjadi gagal jantung itu bisa terjadi secara tiba-tiba gitu ya, dan pasiennya sangat berat gitu, tidak bisa tidur, dia harus posisi setengah duduk gitu ya, dan itu harus segera langsung ke emergensi. Nah, tapi ada juga yang kronik gitu. Jadi kalau yang kronik ini dia penyakitnya adalah namanya juga kronik ya, jadi penyakit menaun, jadi dia progresif. Jadi semakin lama semakin berat. Jadi aktivitas yang dirasakan juga semakin lama kok semakin, bahkan sholat aja kok saya sudah sesek ya dok gitu. Nah, berarti kalau yang paling umum terjadi nih dok ya, yang paling ketika misalnya kita rasakan ini udah ada di batas harus diperiksa nih, itu biasanya kalau apa yang dirasakan oleh yang mengalami gagal jantung dok? Ya kalau misalnya pada umumnya pasien sudah mulai cepat ngos-ngosan gitu ya, terus sesak nafas, kemudian ada disertai juga dengan bengkak gitu, dan keluhan-keluhan lain tadi saya sebutkan, itu sudah mulai harus ke dokter untuk evaluasi. Namun kalau misalnya pasien memang dengan yang sesak berat tiba-tiba gitu ya, itu harus segera ke emergensi. Berarti bisa dicek sendiri juga ya sebenarnya sama diri kita sendiri, kira-kira masih bisa ditahankah atau tidak, atau misalnya itu memang dirasa sudah mengarah ke gagal jantung, segera periksakan ya dok ya. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau misalnya sampai hal itu terjadi ya, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Apapun itu gejalanya ya yang dirasakan, yang harus kita lakukan apa sih dok? Kalau dia kejadiannya akut ya, tadi yang seperti saya bilang mendadak, kemudian sesaknya berat, segeralah langsung ke emergensi. Tidak usah menunggu mencari dokter jantung praktek jam berapa, nggak usah ya. Jadi langsung saja ke emergensi, nanti akan ditangani secara cepat oleh tim emergensi ya. Nah, kemudian kalau misalnya kronik bagaimana? Misalnya pasiennya tadi yang sudah saya ceritakan juga sesaknya progresif, kemudian ada disertai bengkak juga, maka segeralah berobat ke dokter untuk dievaluasi juga. Jadi kalau memang dirasa wah ini sepertinya sudah tidak bisa dihadapi sendiri ya dok ya, harus segera ke UGD atau juga harus segera menemui dokter, harus langsung dilakukan ya dok ya, karena takutnya malah semakin parah gitu ya. Nah, kalau misalnya nih setelah
kejadian pertama mengalami gejala-gejala gagal jantung tersebut, misalnya tidak di misalnya kita nggak ke UGD, terus juga tidak langsung ditangani oleh dokter, biasanya hal yang paling mungkin itu merembetnya kemana sih dok? Kalau persoalan gagal jantung. Karena lagi posisi COVID juga ya sekarang, memang banyak pasien yang takut ke rumah sakit nih karena lagi COVID, jadi ditahan-tahan gitu ya kalau punya penyakit. Nah, kalau untuk jantung sendiri sebetulnya jangan seperti itu ya, walaupun memang sekarang lagi COVID, tapi masih banyak juga penyakit lain yang dapat membahayakan diri kita gitu ya, termasuk salah satunya adalah penyakit jantung ini. Jadi kalau misalkan kita tahan-tahan, apalagi kondisinya yang akut gitu ya, nanti pasien bisa terjadi henti nafas, dan kalau henti nafas itu angka kematiannya juga akan tinggi gitu ya. Inilah yang menyebabkan kenapa angka kematian gagal jantung juga masih cukup tinggi, karena itu kebanyakan delay sebetulnya gitu ya. Nah, untuk yang kronik juga harus segera. Kenapa? Karena tadi kan gagal jantung kronik ini dia merupakan penyakit yang progresif gitu ya. Jadi semakin lama dia akan semakin memberat gitu gejalanya, dan fungsi jantungnya akan semakin memburuk gitu. Jadi lebih cepat ditemukan, maka dokter lebih bisa melakukan terapi lebih cepat. Nah, kalau itu kan adalah gagal jantung nih dok. Nah, aku pengen tahu kalau misalnya seseorang terkena serangan jantung, itu biasanya karena dia mengalami gagal jantung, atau serangan jantung itu bisa menyebabkan gagal jantung. Lalu kalau misalnya gagal jantung kan misalnya ada sesak nafas atau apa yang dirasakan bisa langsung ke rumah sakit. Sedangkan kalau dengan serangan jantung kan kadang semuanya terjadi secara tiba-tiba dan sangat cepat ya dok ya. Apakah kita itu memang harus bisa menguasai CPR kah, atau memang ada cara tertentu kah yang bisa dilakukan, atau bahkan tidak boleh dilakukan ketika kita menemui seseorang yang terkena serangan jantung atau gagal jantung saat itu juga? Tindakan pertama berarti ya kalau misalkan ini. Jadi tindakan pertama pada yang serangan jantung dulu mungkin ya. Kalau untuk serangan jantung sendiri, jadi serangan jantung dan gagal jantung itu adalah dua macam penyakit yang akut ya dua-duanya. Dua macam penyakit kegawat daruratan pada jantung gitu ya. Jadi karena saya bilang kegawat daruratan karena harus ditangani secara segera gitu. Jadi ketika pasien merasakan nyeri dada ya, pada umumnya kalau serangan jantung nyeri dada yang disertai keringat dingin gitu, segera cari bantuan dan bawa ke rumah sakit secepatnya. Karena di rumah CPR itu kita lakukan kalau dia terjadi henti jantung gitu. Kalau tidak ya tidak bisa kita lakukan CPR ya. Jadi segeralah bawa ke emergency, minta bantuan orang kalau memang lagi sendiri di rumah. Ya itulah susahnya ya kalau lagi sendiri di rumah, ya minta bantuan kepada orang untuk langsung cepat dibawa ke emergency, karena semakin cepat dibawa maka akan semakin tinggi angka harapan hidupnya. Tapi kalau yang tidak boleh dilakukannya dok, adakah mungkin ketika mengalami gagal jantung atau bahkan serangan jantung yang harus dihindari banget nih? Karena biasanya orang awam juga kadang jadi asal melakukan sesuatu karena nggak paham gitu kan, apalagi kalau kita ada di tempat umum. Waktu itu saya pernah sempat dengar beberapa statement ya, dibilang katanya kalau ada nyeri dada, batuk-batuk yang kenceng gitu ya. Nah itu sebetulnya tidak ya. Jadi untuk penanganan pertama tetap harus segera dibawa, karena kita akan melakukan tindakan. Untuk serangan jantung ada tindakan tertentu yang akan kita lakukan, dan untuk gagal jantung harus ada obat-obatan yang kita harus masukkan segera melalui pembuluh darah gitu ya. Nanti kita keluarkan, jadi namanya obat simptomatik, pengobatan simptomatik namanya. Jadi kita akan mengobati keluhan pasien sesaknya itu. Nah, sesaknya itu kan diakibatkan karena penumpukan cairan di paru-paru, sehingga kita harus keluarkan cairannya agar pasien tidak jatuh ke dalam kondisi gagal nafas. Jadi kalau memang beautiful people pernah mendengar sesuatu hal mengenai bagaimana cara mengatasi gagal jantung atau serangan jantung dan dirasa tidak cukup bisa dilakukan ya dok ya, jangan sampai diikutin ya dok ya, karena itu malah bisa mempengaruhi resikonya juga ya. Bisa menjadi lebih tinggi resiko dan angka kematiannya. Nah, kalau misalnya tadi ada yang nanya juga dok, kalau beberapa penyakit yang bisa memicu gagal jantung itu biasanya apa dok? Atau kalau misalnya kita punya keluarga yang punya riwayat gagal jantung, apakah itu akan mempengaruhi anaknya, turunannya dan lain-lain? Jadi yang pertama, penyakit apa yang mempengaruhi
ya. Jadi tadi kan gagal jantung ada yang kronik. Nah, kronik ini dapat berubah menjadi akut. Jadi namanya decompensated kita bilangnya ya. Jadi yang tadinya pasiennya stabil, sesak, nafas biasa hanya pada saat aktivitas, tiba-tiba dia muncul pada saat istirahat pun dia sesak nafas gitu. Jadi sampai nggak bisa tidur, kemudian posisinya juga harus duduk gitu karena dia tidak bisa beraktivitas sama sekali. Nah, itu biasanya pemicunya juga harus kita cari ya, apakah ada tercetus dari infeksi. Yang paling sering adalah infeksi. Jadi infeksi paru-paru juga dia bisa mencetuskan pasien-pasien yang sudah kita diagnosa sebagai gagal jantung kronik, dia menjadi akut dan harus segera ditangani ke emergensi. Kemudian bisa juga dia mengalami serangan jantung gitu ya. Untuk serangan jantung juga dia bisa terjadi secara akut, tiba-tiba pompanya turun sehingga nanti cairannya akan menumpuk di paru-paru dan akhirnya pasien juga selain nyeri dada dia mengalami sesak nafas. Tapi kalau misalnya keluarga yang pernah mengalami riwayat gagal jantung, itu apakah mempengaruhi keturunannya, Dok? Diturunkan gitu ya. Jadi untuk diturunkan itu sebetulnya tergantung dari penyakit yang mendasarinya apa. Tadi kan untuk gagal jantung sendiri kan dia merupakan end stage ya, atau terminal, ujung dari semua penyakit jantung. Tidak semua penyakit jantung itu diturunkan gitu. Yang saya ambil contoh misalnya yang paling sering adalah penyakit jantung koroner. Untuk penyakit jantung koroner mungkin memang ada family history kita bilangnya ya. Jadi riwayat keluarga bisa mempengaruhi keturunannya. Tapi itu pun ada, tidak semua keluarga yang kena juga bisa menurunkan gitu ya. Jadi tidak ada persyaratan bagaimana menurunkannya gitu. Jadi kalau laki-laki pada usia berapa, perempuan usia berapa gitu ya. Nah, kemudian untuk penyakit-penyakit yang lain juga tidak semuanya itu bisa diturunkan ya. Termasuk penyakit kongenital pun sebetulnya bukan penyakit keturunan. Gitu. Jadi buat beautiful people yang mungkin yang rasa takut kali ya, Dok ya, karena mungkin punya riwayat keluarga yang mengalami gagal jantung gitu kan, itu sebenarnya bisa dicek ulang lagi ya, bagaimana riwayat itu bisa terjadi, terus juga tidak selalu keturunannya bisa mengalami. Dan yang paling penting nih jaga kesehatan ya, Dok ya, karena mau bagaimanapun kalau misalnya kita punya riwayat keluarga yang mengalami penyakit apapun, tapi kalau kita bisa menjalani hidup lebih sehat, insya Allah sehat ya. Perubahan lifestyle mungkin ya. Itu sih beautiful people ya. Mengenai gagal jantung, jadi kamu bisa lebih mengerti ya beautiful people, gagal jantung tuh sebenarnya apa sih, kayak gimana sih, penanganannya harus seperti apa, terus juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu seperti apa. Nah, tapi kalau sekarang Ayah pengen tahu juga nih, screening yang bisa beautiful people lakukan apa aja sih, Dok, untuk gagal jantung ini? Oke, jadi untuk beautiful people ya yang mempunyai gejala atau tanda yang tadi sudah saya sebutkan, kira-kira setelah ke dokter apa yang harus dilakukan ya? Jadi untuk evaluasi dan screeningnya adalah yang pertama mulai dari pemeriksaan yang paling sederhana ya, itu adalah pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram ya. Jadi itu merupakan sebuah pemeriksaan kelistrikan jantung. Nah, nanti maknanya kita dapat melihat apakah dia ada, misalkan pada pasien hipertensi kita bisa mencurigai, oh kira-kira ini kelihatannya dari EKG ada penebalan dinding jantung, atau dia ada pembesaran ruang jantung gitu ya, atau ada gangguan irama jantung lainnya juga yang bisa menyebabkan gagal jantung. Nah, kemudian masuk ke pemeriksaan yang kedua, itu juga dapat kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Ya, untuk laboratorium yang dicek apa sih untuk ke arah jantung ini? Yang dicek adalah evaluasi dari screening dan evaluasi dari faktor resiko yang tadi sudah saya sebutkan ya, gula darahnya, kemudian kolesterolnya bagaimana, kemudian untuk penyakit gagal jantung juga kan, jadi satu organ dengan organ yang lainnya ini bisa saling berhubungan. Jadi kita juga harus melihat apakah ada organ lain juga yang sudah terkena akibat dari gagal jantung ini, misalnya ginjal gitu. Jadi kita evaluasi juga untuk fungsi ginjalnya melalui laboratorium. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan ronsen, ronsen dada ya. Ronsen dada ini untuk membuktikan apakah betul ada bendungan apakah ada bendungan cairan di paru-parunya atau tidak ya, penumpukan cairan di paru-paru atau tidak, itu bisa terlihat pada ronsen. Kemudian kita juga bisa lihat apakah sudah terjadi pembesaran jantung atau belum dari ronsen. Kemudian yang keempat adalah
pemeriksaan yang lebih spesifik dan lebih bermakna ya. Jadi memang harus ke dokter jantung untuk dilakukan USG jantung atau namanya echokardiografi ya. Jadi dia seperti di USG biasa ya, ultrasound biasa, tapi ini di jantungnya. Jadi kita akan melihat bagaimana struktur dalam jantungnya secara detail ya, baik itu dari ruang jantungnya, apakah sudah terjadi pembesaran atau belum. Kemudian kita lihat klep-klep jantungnya, apakah ada terjadi kebocoran di klep jantungnya atau ada gangguan pada saat penutupan gitu ya, atau pembukaan. Kemudian kita juga bisa lihat apakah ada penebalan dinding jantung atau tidak gitu, untuk evaluasi pasien-pasien dengan hipertensi. Nah itu juga bisa kita lakukan echokardiografi gitu ya. Jadi kita bisa lebih spesifik untuk tata laksananya. Jadi selain tata laksana simptomatik yang tadi saya bilang untuk menurunkan sesaknya, jadi kita juga melakukan manajemen yang lebih spesifik terhadap penyakit tertentu gitu. Terus kemudian yang terakhir, kalau misalnya memang kita ada kecurigaan jantung koroner gitu ya, dari hasil EKG, dari hasil USG jantungnya atau echonya, itu bisa kita lakukan treadmill test. Jadi treadmill test ini dia merupakan suatu pemeriksaan di mana nanti kita akan kasih exercise ya ke pasiennya, dan pasiennya dipasang EKG. Jadi kita mau lihat gambaran jantung, listrik jantungnya ini pada saat exercise itu bagaimana. Ini merupakan pemeriksaan yang cukup sederhana menurut saya ya. Kenapa saya bilang sederhana? Karena ya memang tingkat akurasinya juga tidak terlalu tinggi, di sekitar 55 sampai 60, tapi cukup untuk screening awal gitu. Berarti itu juga jadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah gagal jantung ini semakin parah ya dok ya. Nah kalau misalnya kita nih yang masih sehat, alhamdulillah ya, masih dikasih kesehatan, gimana sih caranya untuk tetap menjaga pola hidup sehat, apalagi menghindari gagal jantung? Untuk yang masih sehat sebetulnya bisa juga dilakukan screening yang tadi sudah saya sebutkan ya. Screening biasanya kita bisa lakukan ini kalau misalnya saya konteksnya pada orang dewasa ya, lebih dari 18 tahun bisa kita lakukan ya. Baik itu pasien yang dengan resiko atau tanpa resiko, paling nanti perbedaannya adalah berapa tahun sekali kita akan evaluasi gitu ya. Tapi yang wajib untuk dilakukan adalah pada pasien-pasien yang berusia lebih dari 40 tahun. Nah kalau udah 40 tahun kemudian ada faktor resiko yang cukup banyak ya, kemudian juga misalkan ada riwayat penyakit jantung koroner juga, yaitu evaluasi dan screening itu harus dilakukan per tahun gitu. Kalau berarti kalau untuk kita nih yang apalagi yang masih muda gitu ya dok ya, itu udah pasti olahraga jadi salah satu hal yang wajib dilakukan ya. Dan lifestyle juga sangat berpengaruh ya. Jadi kita lifestyle itu maksudnya apa sih ya? Menjaga pola makan gitu ya, kan sekarang kita makanan juga banyak yang berminyak. Betul banget gitu ya. Banyak yang instan ya sekarang. Instan gitu ya. Jadi junk food udah harus dihindari banget ya. Kalau bisa dihindari. Nah kemudian selain pola makan ya aktivitas juga gitu. Jadi kadang karena dituntut oleh kesibukan kita sering melupakan olahraga gitu jadi kita juga harus olahraga yang rutin, tidak usah yang berat sebetulnya, cukup yang ringan, entah itu jalan atau entah itu jogging, minimal 20 sampai 30 menit sebanyak 5 kali per minggunya juga sudah cukup sebetulnya. Jadi nggak ada kata sibuk sebenarnya dok ya untuk berolahraga. Dengerin ya yang ada di sini, nggak ada yang bisa bilang sibuk buat olahraga. Selain itu berarti makanan udah pasti harus yang sehat ya dok ya, perbanyak buah dan sayur. Kemudian ya menjaga berat badan lah ya, karena tadi kan salah satu faktor risiko adalah obesitas, jadi berat badan juga harus dijaga. Iya betul sekali tuh beautiful people, itu adalah saran dari dokter cantik kali ini, dari dokter Arya. Nah kalau misalnya beautiful people pengen konsul sama dokter Arya, itu boleh datang langsung ke klinik utama Bunda Nanda ya. Hari apa dok, jam berapa?
Oke, saya ada di hari Senin, Rabu, Kamis dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Senin, Rabu, Kamis dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Ya, Oke, berarti bisa langsung konsul sama Dokter Arya. Buat kamu yang apalagi mau menanyakan mengenai gagal jantung, itu bisa banget langsung datang aja ya ke Klinik Utama Bunda Nanda Jalan Raya Cipadung nomor 35 Cibiru. Mau promosiin Instagramnya boleh dok. Siapa tahu yang mau konsul via DM mungkin. Tapi hati-hati ada suaminya. Suami saya kebetulan ikut live nih guys. Jadi hanya konsul yang diperbolehkan ya melalui DM ya, bukan yang lain-lain. Boleh Instagramnya dok? Boleh, Arya Nasution. Arya Nasution. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya ya lebih mudah mengenai persoalan gagal jantung ataupun persoalan jantung lainnya ya. Tapi jantung henti jangan biar yang punya soalnya Dokter Arya maksudnya. Kalau ini Dokter Arya. Terima kasih banyak Dokter Arya sudah mau menemani Beautiful People dan juga geng ladies pastinya. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga persalinannya juga lancar. Amin. Nanti bersalinnya di Klinik Utama Bunda Nanda. Terima kasih banyak dok. Hati-hati di jalan. Sampai bertemu lagi. Itu dia Beautiful People, seru banget ngobrol Ayah sama Dokter Arya. Ya jangan ketukar, kalau aku bukan dokter masalahnya. Dokter sih, tapi lebih ke dokter cinta.